Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Literasi Media di sini akan mensosialisasikan mengenai literasi media kepada mahasiswa UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Mari kita lihat respon dari mereka. Jadi kita sudah bersama dengan mahasiswa UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Mbak siapa? Fitri. Dan Mbak siapa? Aisy. Mbak Fitri sama Mbak Aisy ini dari prodi apa? Hukum Tata Negara. Semester berapa? Semester 6. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Oh ya Mbak, jadi di sini saya akan mensosialisasikan mengenai literasi media. Jadi literasi media itu berasal dari bahasa Inggris, media literasi. Jadi dua kata ini bisa dimaknakan sebagai kemampuan halayak umum untuk mempertukarkan pesan. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita sudah mensosialisasikan terkait pengertian dari literasi media. Selanjutnya kita juga akan menyipil mengenai sejarah dan tujuan dari literasi media. Ya, selanjutnya saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan tujuan dari literasi media itu sendiri. Kami sudah bersama dengan beberapa mahasiswi dari FEBI. Permisi Mbak, boleh diperkenalkan namanya? Nama Salma Sulhela dari Fakultas FEBI. Nama Ulisia Datu Afisa. Nama Resti Utami dari FEBI. Baik Mbak, di sini saya Dwi Honisa dari kelas 4 HSA akan menjelaskan ya sedikit tentang sejarah literasi media. Adapun pemikiran tentang literasi media pertama kali ada pada abad ke-20. Untuk kajian khususnya dimulai ketika Marshall McLuhan menciptakan buku yang berjudul dengan Understanding Media. Kemudian di Indonesia sendiri persoalan literasi media berupa persoalan literasi dasar seperti baca, tulis, dan menghitung itu masih menjadi persoalan pada masa kolonial. Kemudian baru pada pasca kemerdekaan digagaslah program pemberantasan buta huruf. Untuk inisiatif literasi sendiri itu digagas oleh organisasi bernama Rumah Sinema pada tahun 2004, di mana programnya itu antara lain mengadakan pelatihan berbagai Rumah Sinema sendiri melakukan berbagai pelatihan di beberapa lembaga pendidikan di Jogja dan mendirikan yang namanya YPMA, yaitu Yayasan Pengembangan Media Anak pada tahun 2005. Adapun beberapa tujuan dari Rumah Sinema antara lain, yang pertama melindungi anak dari pengaruh negatif media, yang kedua memberdayakan peran orang tua dan guru, serta yang ketiga yaitu mendorong peningkatan kualitas isi media untuk anak. Sekian penjelasan mengenai sejarah dari literasi media. Ya, setelah kita mengetahui mengenai sejarah dari literasi media sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dari literasi media itu sendiri. Apa sih tujuannya? Sebenarnya literasi media itu ada banyak sekali tujuan, akan tetapi saya mengambil beberapa contoh saja dari literasi media ini. Antara lain, yang pertama itu literasi media juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas waktu. Artinya dalam hal ini itu waktu dibagi menjadi dua, yaitu waktu untuk menerima informasi dan juga mencerna informasi. Sehingga dengan adanya literasi media itu kita bisa mempunyai kemampuan untuk bisa menemukan kebenaran dari suatu informasi atau berita yang kita dapat. Selanjutnya itu literasi media bertujuan untuk mengembangkan budi pekerti dari bahan informasi positif yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat membuat masyarakat mampu berkembang dan juga menentukan nilai sikap pada dirinya sendiri. Dan selanjutnya itu literasi media juga mampu mengembangkan budaya literasi. Artinya literasi media ini memiliki dampak yang semakin terlihat di masyarakat, terutama bagi kaum akademis dan profesional.
Oleh sebab itu, literasi media ini juga mampu mendorong budaya atau kemampuan masyarakat dalam berliterasi sehingga semakin dapat dikenal dan bermanfaat di masyarakat. Mungkin itu beberapa contoh mengenai tujuan dari literasi media. Ya, mungkin sekian dari saya dan teman saya. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar. Saya Casan Nafik Omara. Dalam tugas literasi media ini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi dari keterampilan media. Mungkin bisa tahu nama dan asalnya dulu, Mas? Ya, kalau saya namanya Mas Afindin dari Majenang. Afindin dari Majenang. Saya Rifki dari Majenang. Di Majenang. Oke, baiklah. Untuk media kan semua orang udah tahu ya, Mas. Tapi kalau misalkan orang untuk menggunakan media itu apakah perlu keahlian nggak untuk menggunakan media tersebut? Perlu ya. Nah, meskipun terlihat mudah dalam media, tetapi seseorang tuh kita sebenarnya harus memiliki keahlian dalam media tersebut ya, Mas. Karena menurut Livingstone tuh ada 4 keahlian yang diperlukan untuk menggunakan media. Yang pertama itu adalah akses. Kan bagaimana kita menggunakan media kan butuh akses ya. Instagram misalnya, kita misalkan mau nge-scroll, kita itu harus memiliki akun terlebih dahulu, kemudian koneksi internet yang memadai, ya kan? Mas pasti punya Instagram ya kan? Nah, di situ pasti harus memiliki akun untuk media tersebut. Kita nggak bisa akses media tersebut kalau tidak punya akun seperti itu ya. Dan yang kedua adalah understanding. Understanding ini berarti kepahaman. Kan kenapa kita bisa seperti membuka YouTube, like seperti itu, karena kita tahu fungsi dari simbol-simbol yang ada di aplikasi tersebut. Ada tanda komen, ada tanda like. Karena kita paham bagaimana fungsi simbol tersebut, maka kita bisa mengakses ataupun menggunakan media tersebut. Kemudian yang ketiga adalah analyze, yaitu menganalisa. Setelah media tersebut kita serap dan pahami atas hal tersebut, maka kita akan mulai menganalisa dari media tersebut, yang mana bahkan kita sering kayak, oh ini saya share lah ke teman gitu kan, saya share lah ke story dan sebagainya. Itu karena apa? Karena setelah kita menyerap media tersebut, kita bisa menganalisa dan juga bahkan menyerap informasi dari media tersebut. Meskipun banyak ya, kayak ada informasi yang hoax ataupun bagaimana, makanya itu keahliannya itu kita harus menganalisa informasi dari media tersebut. Dan yang terakhir itu adalah production. Production itu adalah sebuah produksi media. Mas sudah pernah ada yang bikin konten mungkin? Paling ada kegiatan gitu. Nah itu kan salah satu keahlian untuk production, keahlian untuk membuat sebuah media gitu kan, dalam pembuatan di Instagram maupun sosial media lainnya ya, apalagi TikTok sekarang banyak kan orang-orang bikin konten dan sebagainya. Maka itu adalah salah satu keahlian untuk memproduksi sebuah media. Jadi meskipun terlihat sangat mudah dan sehari-hari sekali, tapi membuat ataupun mengakses media itu kita ternyata perlu keahlian itu. Jadi ternyata kita tuh punya keahlian untuk mengakses media tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya sendiri. Yang atas waktunya saya sampaikan terima kasih sekali. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah teman-teman penjelasan mengenai keterampilan literasi media. Selanjutnya akan disosialisasikan kembali materi terkait prinsip dasar dari literasi media. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari literasi media. Di sini saya sudah bersama dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Ika Nurjana. Intan Puspita. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Ika dan Mbak Intan. Permisi ya Mbak, mengganggu waktunya sebentar. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar literasi media. Prinsip dasar literasi media itu dikemukakan oleh Joseph Turow dalam National Leadership Conference on Media Literacy. Beliau itu mengemukakan 6 prinsip literasi media. Yang pertama, media mengkonstruksi realitas individu, di mana media itu kita bisa tahu kegiatan sehari-hari dari seorang individu melalui media. Kayak yang bisa kita lihat di media YouTube kan banyak sekarang vlogger-vlogger yang mengevlog kegiatannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, media dipengaruhi tekanan industri, di mana kalau misalnya kita melihat video di YouTube maupun kita lihat di televisi kan sering terjadi banyaknya iklan dari industri-industri. Kemudian yang ketiga, media dipengaruhi tekanan politik, di mana sekarang cara berkampanye pun bisa melalui media massa. Ya kalau misalnya kita sedang menonton televisi kayak Partai Perindo misalnya di RCTI dan lain-lain. Terus kemudian yang keempat, media dibatasi formatnya.
jika misal seorang pembawa berita ingin membawakan beritanya itu mesti kan ada format yang ditentukan oleh produksinya, oleh produsernya yang menangani hal tersebut. Kemudian yang kelima, khalayak penerima aktif media atau khalayak menyaring pesan media tergantung status. Jadi kita sebagai khalayak yang menerima sebuah media juga harus berperan aktif. Kita harus pintar menyaring informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, media mengambil keputusan mengenai berbagai isu dalam masyarakat. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya terjadi trust issue yang terjadi di Indonesia kan kita bisa mengaksesnya lewat Google, lewat Twitter, dan lain-lain. Makasih ya Mbak atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Begitulah teman-teman penjelasan terkait prinsip dasar literasi media. Dilanjut lagi mengenai perspektif pendekatan literasi media. Saya ingin menjelaskan beberapa pendekatan terkait literasi media. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Hanif dan Syakuro. Mas Hanif dan Bapak siapa Pak? Bapak Subijo ya. Untuk pertama yaitu pengertian dari proteksionisme. Proteksionisme atau uses gratification merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melindungi khalayak dari dampak buruk media seperti konten negatif atau berselera rendah. Dalam pendekatan ini dilakukan pengaturan jadwal tayangan dan klasifikasi tontonan yang disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangan masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi ulama, guru, dan orang tua yang berperan dalam memberikan pengawasan dan pembatasan terhadap konsumsi media oleh masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan proteksionisme ini adalah untuk meminimalkan pengaruh negatif media terhadap khalayak. Sementara itu, pendekatan use and gratification merupakan memandang masyarakat sebagai pengguna media yang sudah pintar dalam memilih dan memilah media yang layak dikonsumsi. Dalam pendekatan ini dilakukan metode analisis sosial dan perubahan sosial untuk memahami penggunaan media oleh masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam menggunakan media sehingga media dapat memberikan kepuasan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan khalayak aktif. Khalayak aktif adalah konsep yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengonsumsi media dan mengembangkan opini mereka terhadap konten media berdasarkan pengalaman budaya yang dimiliki. Dalam konsep ini, khalayak diminta untuk mempertanyakan kebenaran yang disajikan oleh media dan membandingkan dengan pengalaman budaya mereka sendiri. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk membentuk opini publik yang kritis dan lebih sadar terhadap pengaruh media terhadap masyarakat. Sementara itu, pendekatan yang terakhir yaitu Cultural Studies merupakan pendekatan dalam studi media dan budaya yang memandang media sebagai bagian dari demokratisasi masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat itu didorong untuk bersikap kritis dalam mengkonsumsi media dan memilih konten yang disajikan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menciptakan perubahan sosial melalui program-program seperti pembelaan hak sipil, regulasi media, dan boikot media. Terima kasih untuk waktunya ya Mas. Ya, Pak. Demikianlah teman-teman sosialisasi yang telah dilakukan oleh kelompok 2 mata kuliah literasi media. Kami memohon maaf jika selama penyampaian terhadap sosialisasi literasi media itu banyak tutur kata yang salah. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi.